Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah monggo sareng-sareng kita lanjutaken ngenipun sinau maca juz amma kaca 28 Insyikaq ayat kaping 16 dumugi kalih dosa nggih. Niku kalau wau manusiawi ketuane rada pripun anak buah melu-melu. Nyun sewu kalau minggu ini kalau mboten sowan kula dateng Balikpapan 8 dinten. Kok teng Balikpapan ngitung musuh alias sakit. Teng Balikpapan toh. Sama Pak Jundarto, Pak. Oh iya, aku memang matur Pak. Oh iya. Ayat kaping 16 halaman 68. Sampun pinanggih? Nyuwun pangapun saestu kula nyuwun kanthi renaning penggali kursi ingkang ajeng supados dipun pinarai langkung rumiyin. Sebatas ingkang kanten boten ribet. Dipun wastani sampun kebak dipun isih lega. Monggo ingkang ajeng dipun pinarai rumiyin. Nah, ngaten matur monggo yen pemudan bias. Nah, ngaten ngajeng malih ngajeng. Mbotene dites kali ustate mangke. Monggo Ibu ngajeng dipun pinarai, Bu. Monggo ngajeng. Sampun kaca 28 ayat kaping 16. Terus nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala uqsimu wonten tesitipun ajeng lati mecucu awit menika wonten tesitipun 3 nggih. Fala uqsimu bisyafaq al-khala kubra awit wonten pungkasan ayat. Monggo sareng-sareng awut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala uqsimu bisyafaq. Ayat kaping 17. Wallaili iki nembe pareng dipun tahan. Ngajeng Bu. Ngajeng kosong. Wallaili tapun kepanjangan. Wallaili wa ma wasaq. Ora. Wallaili wa ma wasaq. Wal qamari idzat wonten tesitipun wal qamari idzat tasaq. Ora. Wal qamari idzat tasaq. La tarkabun wonten tesitipun dipun tahan. La tarkabun tabaqan iki nun sukun lajengipun tok klebet huruf ikhfa mira lajeng benwangen boten anta boten dua harokat nggih. La tarkabun tabaqan tabaq nggih. Anggen kon kok cetha naminipun ilhar. Kenapa tanwin ngajengipun ain?
lajeng latar kabunna tabaqan an tabaq an tabaq enggak latar kabunna tabaqan an tabaq ayat kali dosa fama lahum la yu'minun kata sepit hayu milih mawon saben ngatas uwen mboten nonton terus minun mboten nonton nggih kata-kata sak ngaten nggih alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim niki mboten wonten dikata milih mawon banyu milih mawon arrahmanir rahim niki nggih ngaten minun nggih mboten minun ngaten nggih mangga famalahum la yu'minun saking ayat 16 tawul a'udzu billahi minasy syaithanir rajim fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq la tarkabunna tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun alhamdulillahirabbil alamin. Mugi wonten manfaatipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim. Wonten ngarsanipun para sesepuh bini sepuh ingkang tansah kula hormati, wonten ngarsanipun pengurus pengaosan catur panca al-muttaqin catur panca ingkang tansah kula hormati. Wonten ngarsanipun jamaah pengaosan kakung lan putri ingkang mugi-mugi sedaya tansah pinaringan rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan yang begitu banyak, dari nikmat sehat, nikmat sempat, langkung-langkung nikmat iman, saha nikmat Islam. Untuk itu marilah kita ekorkan rasa syukur kita ini dengan mengucapkan tahmid bersama-sama, alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah atas Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semua hamba-hamba Allah yang senantiasa istiqamah berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita merenungkan sebuah keadaan yang terjadi di akhir-akhir ini, yang mana banyak orang
yang meninggal dunia dengan tanpa diawali dengan sakit terlebih dahulu. Ada yang sedang berpidato, seperti saya ini, mudah-mudahan saya masih diberi umur panjang. Yang sedang berpidato seperti ini, tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikatul maut untuk menjemput. Maka sudah tidak bisa berkilah, tidak bisa diundur lagi. Ketika Allah menghendaki, maka ketika itu pun ajal menjemput. Ada yang sedang duduk membaca Al-Quran, membaca Al-Quran, melantunkan ayat-ayat Al-Quran, Allah memerintahkan malaikat menjemput, maka pun ajalnya tiba pada saat itu. Ada juga yang lagi sujud, ada juga yang lagi ngobrol tentang perkara-perkara yang bermanfaat. Akan tetapi juga ada yang meninggalnya ketika karaoke, naudzubillah min dzalik. Lagi karaoke bersama biduan, tiba-tiba malaikat menjemput. Ada juga yang lagi maksiat-maksiat yang lain. Naudzubillah min dzalik. Tentunya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kita diwafatkan dengan keadaan husnul khatimah. Dan husnul khatimah itu akan terjadi, akan kita dapati ketika kita itu memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik. Jadi kematian itu akan menjemput kita sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan kita. Kalau kebiasaannya membaca Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menghendaki bisa jadi nanti ketika kita baca Al-Quran. Ketika kita itu sering sholat malam, bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikatul maut pada waktu kita sholat. Ahli beramal soleh, maka nanti kita akan mati dalam keadaan beramal soleh. Di Temanggung ini sudah banyak yang di Temanggung yang viral ketika ada pelatihan guru bahasa Jawa di SMK nih. Qadarullah beliau itu adalah jamaah saya juga. Kajian setiap malam Selasa di kampung beliau. Itu ketika lagi bercerita. Kemudian seakan-akan lucu ternyata betulan. Kemudian setelah itu saya mendapatkan kabar di Pring Surat, salah satu pegawai puskesmas di Pring Surat, masih muda. Tiba-tiba baru ngobrol-ngobrol begini, tiba-tiba mual, muntah. Dan ternyata itu juga menyebabkan ajalnya menjemput. Masya Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah, fala uqsimu bisyafaq. Ingkang nembe dipun waos. Fala uqsimu bisyafaq. Aku bersumpah demi mega. Ini hanya Allah yang boleh bersumpah dengan makhluk. Itu hanya Allah. Kalau kita nggak boleh, kita bersumpah demi makhluk itu nggak boleh. Tapi kalau Allah itu boleh, hanya Allah. Demi mega yang ada di langit itu. Wal laili wa ma wasyaq, dan malam, serta apa yang dihimpunnya di dalam kegelapan malam itu. Wal qamari idza tasyaq, dan juga Allah bersumpah jika bulan itu sudah bersinar penuh, purnama, la tarkabunna tabaqan an tabaq,
Sesungguhnya kalian itu akan melalui beberapa keadaan yang bertingkat-tingkat, baik atau buruknya, ya. Sebelum kamu menemui Tuhanmu, menerima kesenangan dan kebahagiaan, atau sebaliknya menerima azab atau kehinaan. Jadi keadaan kita itu kelak akan bertingkat-tingkat. Iman kita juga akan bertingkat-tingkat. Pahala kita yang hadir di sini ini juga bertingkat-tingkat. Kok tahu dari mana itu? Ya dari belajar. Dengan membaca ayat-ayat Allah. Maka inilah pentingnya ilmu supaya kita itu bisa menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, ya, menjaga keluarga kita dari siksa neraka. Sebagaimana Allah berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini pentingnya kita belajar. Tidak boleh kita merasa terlambat untuk belajar. Karena hidup ini isinya ya belajar dan mengamalkan apa yang kita tahu. Dan ilmu itu perkara yang halus. Perkara yang halus dan perkara yang mulia. Maka ilmu itu harus kita hormati, harus kita hargai, dan harus kita agungkan. Supaya apa? Supaya kita bisa mengamalkan ilmu. Jadi selama ini kan kita belajar. Belajar itu supaya kita mengetahui, ini namanya ilmu. Tapi dari ilmu-ilmu yang kita pelajari itu betapa banyak ilmu yang kita ketahui, tapi banyak juga yang kita tidak amalkan. Maka apa yang terjadi ketika kita punya ilmu tapi tidak diamalkan? Maka kita tidak akan mendapatkan faedah, tidak akan mendapatkan manfaat dari ilmu yang kita pelajari. Belajar. Ibu-ibu, para sepuh, ini selama ini belajar. Salah satu kali pun contoh, belajar makanan yang sehat. Belajar makanan yang tidak meningkatkan hipertensi, jadi menyebabkan darah tinggi. Ini kok sinau, Bu. Itu namanya belajar. Maka ketika kita sudah tahu perkara-perkara yang menyebabkan darah tinggi, kemudian dia mengamalkannya, maka dia akan mendapatkan manfaat. Tapi kalau dia punya ilmu, kita punya ilmu tentang perkara-perkara makanan, ini salah satu kali pun contoh, yang bisa meningkatkan darah tinggi, kemudian ilmunya, pengertiannya tidak diamalkan, maka dia tidak akan mendapatkan manfaat, bahkan justru dia akan mendapatkan celaka. Kenapa celaka? Meninggalkan ilmu. Celaka karena meninggalkan ilmu. Sudah tahu punya potensi darah tinggi. Hobinya niku dahar daging mindo. Padahal sampun ngertos daging mindo menyebabkan darah tinggi. Pun ngertos niku, ning wong enak kok ya. Ngaten. Akhirnya nopo? Piyambakipun tetap dahar, hobinya setiap hari, dahar daging mindo, tambah ngopi, tambah begadang, gitu. Tambah begadang. Niki padahal pun ngertos. Maka ketika ilmu itu ditinggalkan, ilmu niku ditinggalkan, tidak diamalkan, maka akan membuat dirinya celaka. Nggih ngaten ilmu agami nggih ngeten. Ngerti babagan ilmu salat, nggih. Salat gangsal wekdal. Ngertos bacaanipun, hafal bacaanipun.
akan tetapi dia tidak mengamalkan ilmu yang dia ketahui itu, ya, maka ia juga akan celaka. Mila ilmu itu penting. Maka ilmu itu harus dihormati. Mila insyaallah wonten ing enjang menika wekdal ingkang sekedhik, ya, waktu yang sedikit ini kita akan membahas bagaimana supaya kita bisa menghargai ilmu, ya, supaya kita bisa mengagungkan ilmu. Jadi ilmu menika tidak sekedar kita ketahui, akan tetapi supaya kita bisa mengamalkan, ya. Saya akan kutip dari sebuah kitab, ya, sebuah kitab, ini kitab yang tipis, Khulasah Ta'zimil Ilm. Kitab Khulasah Ta'zimil Ilm. Anggitanipun Syekh Shalih Ibnu Abdillah bin Hamad Al-Utsaimin. Ya. Syekh Al-Utsaimin menika ingkang paling gampil panggilanipun. Nggih. Menika ngendikaaken fal ilmu jauharun latifun. Ilmu iku nggih perkara sing berharga dan lembut. Ilmu itu perkara yang berharga dan lembut. Bisa menyebabkan dia itu bahagia, bisa menyebabkan kita itu celaka. Maka beliau mengatakan ilmu niku tergantung kepada tempatnya. Ternyata ilmu itu punya tempat, ya, punya tempat. Seseorang itu bisa mendapatkan ilmu itu tergantung kepada tempatnya. Ternyata ilmu punya tempat. Pun di tempatnya adalah di hati. Tempatnya itu di hati. Ya. Sama dengan cinta, benci, ya, menderita, niku panggenane wonten ing mana. Ilmu juga punya tempat di situ. Maka siapa yang ingin mengagungkan ilmu, menghargai ilmu, maka yang pertama kali yang harus dilakukan, ya, itu adalah tadhiru wi'ail ilm, membersihkan tempatnya ilmu yang pertama. Kalau kita itu ingin ilmu, maka kita harus membersihkan tempatnya ilmu, yaitu hati. Hati. Sebab menapa niku panggenane hati, panggenane ilmu. Kalau hati itu semakin bersih, maka ilmu itu akan semakin kerasan. Kalau hati kotor, maka ilmu pun akan pergi, akan pergi. Sebab apa? Ilmu itu perkara yang mulia dan perkara yang lembut, lembut, mulia. Mila tiyang sepah rumiyin jenengane ilmu niku nggih ngendikaken tiyang sepah menika ilmu ki digembol ora ngrenggotal, diguwak ora mak rusak. Sebab napa? Lembut, nggih, lembut. Nah, ilmu menika tergantung hatinya. Tergantung hatinya. Mila ingkang napa menginginkan ilmu, orang yang menginginkan ilmu itu dia harus menghias hatinya dengan perkara-perkara yang baik, membersihkan hatinya dari berbagai macam kotoran. Napa niku kotoran? Kotorane enten kalih. Syekh Al-Utsaimin menika ngendikaaken menika kudu diresiki saking dua perkara. Napa ingkang sepindah dipun resiki saking kotoran-kotoran ingkang arupi syubhat. Perkara-perkara subhat. Hati kita harus bersih dari perkara-perkara subhat. Subhat niku napa? Perkara-perkara ingkang boten cetha. Perkara-perkara ingkang samar. Perkara-perkara ingkang samar. Boten cetha sumberipun, boten cetha sumberipun.
menika kedah kita tinggal. Umpaminipun perkara iki jane halal apa haram. Lajeng kita menika dereng mangertos niku naminipun subhat. Subhat wah urung cetha iki. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan ketika kalian menemui perkara-perkara yang subhat, perkara-perkara yang tidak cetha, samar-samar. Wonten melih ibadah-ibadah ingkang sanes, ingkang boten dipun boten wonten sumberipun umpaminipun. Umpaminipun iki ana salat, salat antara zuhur karo asar umpaminipun nggih. Iki ana salat antara zuhur saka asar. Naminipun salat apa? Wah, apa ya salat iki ning ana niku. Ane kok ragu-ragu, sumbere saking pundi? Niki naminipun ora cetha, nggih, ora cetha. Maka tinggalkan. Puasa, puasa telung dina, telung bengi ngebleng paminipun nggih. Niku jarene hebat nek iso poso telung dina, telung bengi tanpa buka, tanpa sahur. Kok umpami kita dereng mangertos tinggalkan. Bahkan itu adalah perkara yang tidak diperbolehkan di dalam Islam. Maka piye supaya cetha iki kena apa ora? Belajar, gitu. Harus berilmu. Dari perkara-perkara yang tidak jelas. Termasuk ketika kita mendapatkan sebuah kabar. Kabar si fulan ingkang wonten tebih yang jauh di sana. Wah, si fulan iki kecelakaan umpaminipun, utawa si fulan ini tertangkap polisi di sana. Kasusnya nopo? Terkadang ketika kita belum jelas, maka tidak boleh berkomentar sebelum jelas. Niki tinggalkan. Nah, terkadang niku mendengar kabar, kabar. Nah, niku langsung berkomentar, ayo si fulan iki sok ngene sok ngono kae. Ah, lajeng napa? Ribah. Ribah. Nah, niki mboten pikantuk. Ingkang angka kalih, yang kedua, hati kita harus dibersihkan dari kotoran-kotoran syahwat, keinginan-keinginan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi keinginan-keinginan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki yang pertama adalah membersihkan hati kita. Beliau memberikan perumpamaan. Wa idza kunta tastahyi min nadhari makhluqin mithlika ila wasahi thawbik fastahi min nadharillahi ila qalbik wa fihi ihanun wa balaya wa dhunubun wa khotoya. Beliau memberikan perumpamaan ngaten. Seandainya kalian malu dilihat oleh sesama makhluk tentang pakaianmu yang kotor. Kira-kira kalau kita pakaiannya kotor, kemudian kita menghadiri pengajian, malu tidak Bu? Malu. Mau kondangan, mantenan, tiba-tiba di tengah jalan pakaiannya kotor, kena debu, nopo kecipratan nopo, maka ketika kita mau menghadiri acara tersebut, maka kita akan malu. Maka fastahi min nadharillahi ila qalbik. Maka membersihkan hati itu, maka malulah kalian ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melihat hatimu, dan di dalam hatimu itu penuh dengan kotoran atau penuh dengan sampah, penuh dengan kesalahan. Maka malulah kalian ketika Allah melihat hatimu. Jadi membersihkan hati itu senantiasa malu ketika dalam hati kita itu banyak kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum.
maka sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasadmu, kepada wajahmu, wa amwalikum. Allah juga tidak melihat hartamu, walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi Allah melihat kepada hatimu, wa a'malikum, dan amal perbuatanmu. Niki ilmu. Maka ilmu itu akan bertempat di dalam hati kita, maka hati kita tempatnya harus dibersihkan sebersih-bersihnya supaya ilmu itu kerasan di dalam hati. Bahkan seorang ulama, Sahal bin Abdullah rahimahullah ta'ala berkata, haramun ala qalbin ayudhilahun nur wa fihi syai'un mimma yakrahullah. Haram atas hati, haram atas hati dimasuki cahaya-cahaya ilmu yang di dalamnya itu ada sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu tidak akan masuk ke dalam hati ketika di dalam hati kita ada perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus dibersihkan. Supaya ilmu itu kerasan, supaya ilmu itu kerasan. Anak enggak kerasan jur gimana? Nanti akan kita sampaikan. Yang kedua, supaya kita itu bisa menghargai ilmu, bisa memuliakan ilmu, bisa mengamalkan ilmu itu adalah ikhlasun niyah. Ngikhlasake niat. Termasuk panjenengan rawuh pagi-pagi yang dingin ini di gedung juang ini, maka harus niatnya harus ikhlas. Maka ini yang dikatakan oleh Allah, la tarkabunna tobakon an tobak, keadaan kalian itu bertingkat-tingkat sesuai dengan ikhlasnya niat. Kalau niatnya rawuh ke sini itu karena pekiwuh dengan pengurusnya, maka itu pun akan mendapatkan pahala, tapi pahalanya tentu lebih rendah dibanding yang rawuh dengan niat untuk belajar ilmu agama. Maka ikhlas itu perkara yang penting. Ikhlas itu asasu qabuliha. Niki dasar ikhlas niku dasar diterimanya amal. Karena niat yang tidak ikhlas maka tidak akan diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita juga diperintah oleh Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita tidak diperintah oleh Allah kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlisin, dengan ikhlas. Nek ora ikhlas, Allah tidak mau menerima itu. Maka apa pentingnya niat? Rasulullah SAW juga bersabda, innama a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung niatnya. Walikulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu akan memperoleh pahala sesuai dengan niat tersebut. Niatnya ke sini hanya ingin ketemu teman, ya itu pahalanya. Niatnya ke sini hanya untuk ben ketara nek aktif, nah niku nggih nanti pahalanya ya sebatas itu, ya sebatas itu. Maka ikhlas niat menika yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, beliau menyebutkan wa dzakara lahu sidq wal ikhlas. Imam Ahmad bin Hanbal niku menyebutkan tentang kejujuran dan ikhlas. Ini perkara yang tidak bisa dipisahkan. Ikhlas dan jujur itu tidak bisa dipisahkan. Dia akan mengetahui, kita akan mengetahui niat kita ke sini itu, maka ya kejujuran hatinya itu seperti apa.
jujure tenane arek ikhlas apa ora niku yang tahu adalah hati kita. Nah, sidik, ikhlas dan kejujuran ini bihada irtifa'il qaum yang akan mengangkat umat ini. Mengangkat seseorang itu adalah dengan kejujuran niatnya. Dan seseorang akan mendapatkan ilmu itu tergantung kadar niatnya. Wa innama yanalul mar'ul ilmu ala qadri ikhlasi. Dan sesungguhnya seseorang akan mendapatkan ilmu itu tergantung kadar keikhlasannya. Maka yang pertama tadi membersihkan hati, yang kedua harus mengikhlaskan niat. Nah, di dalam thalabul ilm, pengajian, majelis ilmu, keikhlasan itu dibangun di atas 4 perkara. Supaya kita bisa ikhlas, maka itu harus kita bangun di atas 4 perkara. Yang pertama, kita ikhlas, supados kita ikhlas adalah raf'ul jahlu an nafsihi. Raf'ul jahli an nafsihi. Niatnya adalah untuk mengangkat kebodohan dari diri kita sendiri. Niatnya itu supaya ikhlas. Mengangkat kebodohan dengan mengetahui bagaimana perkara-perkara yang belum diketahui, atau mengulang perkara-perkara yang sudah diketahui. Sebab kita itu tempatnya salah dan lupa, maka harus selalu diingatkan. Ilmu itu harus selalu diulang. Maka niatkan ketika kita di majelis ilmu adalah untuk mengangkat kebodohan dari diri sendiri. Insya Allah ikhlas. Aku harap mangkat ben apa ben ngerti, aku ben ora bodoh. Ben tambah ngelmune. Aku sing dikomongke mung kaya ngono. Wis ngerti, ben tambah ngerti, ben tambah kelingan. Nah, maka ini akan menyebabkan hati kita ikhlas. Yang kedua, supaya kita itu bisa ikhlas adalah raf'ul jahli an khalqi. Niatkan untuk mengangkat kebodohan dari orang lain. Niatkan mengangkat kebodohan dari orang lain. Pengurus Majelis Taklim Al-Muttaqin mengadakan pengajian, ini niatnya untuk diri sendiri dan untuk jamaah semuanya, dengan menerangkan perkara-perkara yang bermanfaat, bita'limihim wa irsyadihim, dengan memberikan pelajaran, menjelaskan perkara-perkara yang belum jelas, lima fihi solahadun yahum wa ukhrahum, terhadap perkara-perkara yang bisa memperbaiki urusan dunianya dan urusan akhiratnya. Terus pengajian majelis ilmu ini ya perkara-perkara dijelaskan yang bisa memperbaiki dunia dan juga memperbaiki akhirat. Memperbaiki dunia dari mana? Kita itu hadir di sini tidak mendapatkan hasil secara dunia, tidak mendapatkan gaji, tidak mendapatkan upah. Oh, apakah dunia itu hanya sekedar duit? Apakah dunia itu hanya sekedar rupiah, sekedar harta? Tidak. Dunia ini termasuk kesehatan kita. Dengan bertemu dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat, maka hati kita menjadi senang. Yang tadinya di rumah mungkin tidak bisa ketawa, di sini ketemu teman-teman jadi ketawa. Dunia jadi bahagia. Bahagia itu tidak diukur dari harta. Di rumah mungkin pikiran agak suntuk, keluar pengajian, di sini bisa ngobrol-ngobrol dengan yang lain, mendapatkan sebuah ilmu, tip kesehatan, tip membuat apa, tip bikin apa, dan lain sebagainya. Dunia. Maka ilmu itu sangat berharga. Ilmu itu sangat berharga.
Inilah jadi niatkan untuk mengangkat kebodohan dari orang lain. Maka tidak boleh ketika kita punya sebuah pengertian, punya ilmu, itu tujuannya untuk membodoh-bodohi orang lain. Tidak boleh. Ya. Untuk menjelek-jelekan orang lain, maka itu tidak boleh. Yang boleh adalah ketika kita mengetahui sebuah ilmu, sebuah pengertian, maka ditularkan kepada yang lain. Ketika orang lain belum tahu, sini tak kasih tahu. Sampean pengajian ra tau mangkat, neng masjid ra tau mangkat, mulane ora ngerti. Tidak boleh seperti itu. Tapi justru dikasih tahu. Maka itu akan ikhlas. Jangan meremehkan orang-orang yang memang dia belum tahu. Nggak boleh di dalam Islam. Ketika kita meremehkan seseorang yang dia belum tahu, atau sudah tahu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya, maka itu sudah mengotori hati. Ilmunya kita nanti akan pergi. Yang ketiga, supaya hati kita ikhlas adalah ihya'ul ilm. Tujuannya adalah menghidupkan ilmu. Menghidupkan ilmu. Dengan apa? Dengan menjaga ilmu, tidak menyia-nyiakan ilmu. Karena sedikit ataupun banyak ilmu itu perkara yang sangat berharga. Sedikit itu ya berharga, apalagi banyak itu perkara yang berharga. Maka kita tidak boleh menyia-nyiakan ilmu walaupun sedikit. Terkadang di masjid-masjid biasanya kalau pas Ramadan janjane nek mboten Ramadan itu yo janjane yo penting tentang adanya apa? Kultum di masjid-masjid kultum setelah sholat maghrib atau setelah sholat subuh. Kultum itu adalah perkara yang berharga walaupun hanya 7 menit atau bahkan kurang dari 7 menit. Perkara yang sangat berharga. Untuk apa? Ihya'ul ilmi, untuk menghidupkan ilmu. Jangan disia-siakan. Yang keempat, ya supaya kita ikhlas di dalam menghargai ilmu ini adalah al-amalu bil ilm. Kita beramal itu dengan ilmu. Jangan pernah kita melakukan amal perbuatan tanpa ilmu. Ini urusan akhirat, maka harus dengan ilmu. Urusan dunia juga harus dengan ilmu. Jangan main-main ketika kita tidak punya ilmunya. Listrik, PLN, jangan main-main Bu jenengan dan losi listrik nek ora duwe ilmune. Jangan main-main. Nek orang di ilmu nih kok jenengan dandani listrik saged kesetrum. Orang di ilmu nih kok main-main saged konslet menyebabkan kebakaran. Berarti apa? Beramal tanpa ilmu bisa menyebabkan celaka. Bapak-bapak nggih ngeten Pak. Nek mboten duwe ilmu nih damel opor ayam ojo main-main. Orang duwe ilmune nyayur opor gitu, wah dia karep-karep bantu ibune nggih. Ning ora duwe ilmune aja main-main. Sudah beli daging nanti 1 kilo 2 kilo tekan nggone mangke mboten eco. Gitu. Mergo napa? Ora duwe ilmune. Wis ngguwak duit tuku daging, wis ngetok-ngetok ngombah tekan nggone wasine ora umum. Mergo ora duwe ilmu, gitu. Napa legine ora umum, legine mboten kedahar. Cilaka to? Cilaka sebab mboten duwe ilmu. Ibadah nggih ngaten. Jangan pernah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala nek ora duwe ilmune. Sebab napa? Mangke nggih cilaka. Mila al-amalu bil amal bil ilm. Kita menika beramal itu harus dengan ilmu. Maka kita tidak boleh istilahipun apa tidak ikhlas di dalam
menuntut ilmu. Harus ikhlas, sebab sedikit seberapapun waktu itu ketika di situ ada ilmu adalah perkara yang sangat berharga. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kita beramal supaya ilmu ini kerasan di dalam hati kita, yang pertama membersihkan hati kita, yang kedua menjaga niat supaya selalu ikhlas. Yang ketiga tadi, yang pertama membersihkan hati, yang kedua ikhlas, yang ketiga sekarang supaya kita ini mendapatkan ilmu, supaya kita bisa menghargai ilmu, bisa mendapatkan ilmu dan menghargainya adalah jam'u himmatin nafs, yaitu mengumpulkan tekad yang kuat untuk menuntut ilmu, supaya kita bisa menghargai ilmu. Jadi menuntut ilmu niki ya harus dengan tekad yang kuat. Walaupun udara yang dingin, terkadang aras-arasan, terkadang ada kesibukan-kesibukan yang lain. Karena kita kepingin ilmu, maka kumpulkan tekad untuk meraih ilmu. Maka mengumpulkannya gimana? Yang pertama adalah menjaga semangat. Jangan pernah kita nggak semangat di dalam menuntut ilmu, di dalam meraih perkara-perkara yang manfaat. Kita harus semangat. Jadi mengumpulkan tekad niki, yang pertama harus semangat. Al-harsu ala ma yanfa'. Semangat dalam perkara-perkara yang bermanfaat. Selama itu bermanfaat, maka kita harus semangat. Nggak boleh nggak semangat. Yang kedua adalah isti'anatu billah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangat tanpa pertolongan Allah maka tidak akan terjadi. Maka semangat. Adamul aji, yang ketiga adalah jangan malas. Jangan lemah, jangan malas. Maka niku menjaga tekad, semangat, mohon pertolongan sama Allah, dan jangan pernah malas. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jiz. Semangatlah terhadap apa yang bermanfaat untukmu, mohonlah pertolongan kepada Allah, wala ta'jiz, dan janganlah kalian lemah, janganlah kalian malas. Maka supaya menjaga semangat ini maka kita juga harus banyak membaca bagaimana orang-orang yang berilmu di zaman dahulu, membaca bagaimana perjuangan semangatnya para ulama sehingga menjadi ulama. Ulama itu orang yang punya ilmu. Ulama semangatnya itu bagaimana? Maka kita harus kadang membaca sejarah. Bagaimana Imam Ahmad bin Hambal, beliau adalah seorang ulama besar. Ini salah satu contoh saja, contoh-contoh. Ketika beliau masih muda dulu, bahkan masih kecil, bukan muda. Imam Ahmad bin Hambal, wa huwa fi sibba, beliau masih kecil. Beliau itu keluar dari rumah itu sebelum subuh, ila hilaki suyuh, untuk menemui gurunya. Sakjarene subuh masih peteng, sampai ibunya itu enggak tega. Diseret Imam Ahmad itu, engkole hatta yu'adzinan nas, engko se ngenteni adzan, au yusbihu utawa ngenteni subuh.
Dilarang oleh ibunya karena apa? Masih gelap. Ini saking semangatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian ada ulama yang lain, Al-Khatib Al-Baghdadi. Beliau menghatamkan Sahih Bukhari kepada gurunya Ismail Al-Khirri itu dalam 3 hari, 3 majelis. 3 majelis. Membaca walaupun nggak tahu maknanya, walaupun belum masuk ke hati, beliau baca terus untuk dihafalkan, dibaca dalam 3 majelis. Yang 2 majelis itu dilakukan dari sholat maghrib sampai fajar. Sholat maghrib sampai fajar niku maos, Bu. Membaca 1 lembar, 2 halaman, 3 halaman, terus membaca dari maghrib sampai fajar. Saking semangatnya dia ingin tahu. Semangatnya ingin tahu. Dan majelis yang ketiga itu dilakukan dari waktu duha, dari pagi sampai siang sampai maghrib. Sehari dari pagi, siang, maghrib. Ditambah dari maghrib sampai fajar. Itu yang ketiga. Bagaimana semangatnya para ulama? Kita baca Al-Quran, baca dibuka Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Al-Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Angop. Shadaqallahul alim. Semangat kita lemah. Semangat kita lemah. Lajeng wonten ulama ingkang sanes Abu Muhammad bin Batan. Nalika wonten ing awal-awalipun belajar niku maos kitab membaca karya-karya ulama niku setiap malam. Setiap malam. Fakanat ummuhu tarhamuhu wa tanhahu 'anil qira'ati qiraati bil lail. Ngantos ibu niku ora tega bengi maca mawon, ngantos dipun larang kali ibu mergo ora tega maca saben bengi. Sebab menapa? Anggenipun maos niku mung obor sentir. Mur obor sentir. Nganti ora napa niki setiap malam nggawa sentir maca ora leren-leren. Ibune ra tega, ya dilarang. Lajeng napa ingkang dumados? Nggih Bu, etok-etok merem. Sentire dilebokke wadah teng gentong, ditutupi, seakan-akan sudah tidak ada lampu yang menyala. Sampun ketawis ibuke sare, wis rada kepati, sentire tokake maca melih. Saking semangate beliau, niku semangat di dalam menuntut ilmu sebab kepengin ngerti. Bahkan Ibnu Aqil, ini salah seorang ulama cerdas, seorang yang cerdas dari kalangan ulama Hanabilah, Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau punya syair, bersyair, dan beliau itu sudah usia 80 tahun. Beliau bersyair, masa ba'azmi wala khuluqi, tidak akan berubah azamku, keinginanku, wala hazmi, kemauanku, wala khuluqi, dan akhlakku tidak akan berubah, wala walai, tidak akan berubah loyalitasku, wala dini, tidak akan berubah agamaku, wala karomi, tidak akan berubah kemurahanku, kedermawananku. Wa inna ma'tidha i'tadha sya'ri ghaira sy'abati. Yang berubah hanyalah rambutku, yang tadinya hitam sekarang menjadi putih. Wa syaibu fi sya'ri ghaibu syaibi fil himmi. Dan berubahnya, dan yang berubah itu hanya rambutku,
bukan semangatku. Niki Ibnu Aqil yuswanipun 18 tahun. Berarti napa? Rambut boleh berubah, tapi semangat tetap berkobar. Nah, ngeten gitu. Nah, ini semangatnya kita di dalam kenapa menika menghargai ilmu. Dan tentunya dengan seperti itu kita akan bisa mengamalkan ilmu karena kita tidak meremehkan ilmu. Sedikit pengertian tapi diamalkan itu lebih baik daripada banyak pengertian tapi tidak pernah diamalkan. Kenapa kok tidak mampu mengamalkan? Karena hatinya kotor. Duwe ilmu, pengertiannya banyak, tapi kok dia tidak mampu mengamalkan, berarti hatinya kotor, perlu dibersihkan dahulu. Itu diantaranya kenapa kok ada orang yang ilmunya banyak tapi orang lakoni, orang diamalkan, karena dia tidak bisa membersihkan hatinya, mengikhlaskan niatnya, kemudian tidak bisa menjaga semangatnya di dalam menuntut ilmu. Sehingga apa? Tidak mampu menghargai ilmu. Yang terakhir Bapak Ibu, maka seberapapun pengetahuan kita, walaupun ilmu kita sedikit, maka ilmu itu adalah perkara yang berharga, perkara yang bermanfaat, maka walaupun ilmu kita sedikit, maka amalkanlah. Begitu Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan marilah kita tutup dengan doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'ala sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qaliyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kirang langkungipun nyuwun pangapunten ingkang kathah. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.